Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Amalan Ringan Berpahala Besar dari Surabaya Mengaji, yang insyaallah membahas tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di kesehariannya. Bersama kita hari ini Ustadz Ian Sidohutomo hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Ustadz, di kesempatan saat ini kita akan membahas berkaitan tentang kegiatan belajar dan mengajar di masjid, Ustadz. Mungkin kita karena terbiasa ya, kita belum tahu, sehingga belum tahu keutamaan, apa sih keutamanya belajar di masjid, khususnya yang belajar, Ustadz. Kalau yang mengajar sudah ngerti lah ya, Ustadz ya. Nah, kira-kira apa saja Ustadz ini keutamaan belajar dan mengajar di masjid, Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, baik itu belajar ataupun mengajar, tentu kita semua tetap butuh untuk diingatkan tentang ilmu, ya. Apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal aini war ra's." Gitu. Nah, terkait belajar dan mengajar di masjid secara spesifik, ada hadis yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pergi ke masjid, "la yuridu illa," dia tidak ada niatan lain ketika mau ke masjid itu kecuali an yata'allama khairan, mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajatin, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Ini keutamaan yang menyebutkan secara spesifik orang yang datang ke masjid untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Maka ketika kita hadir majelis-majelis ilmu di masjid, ya, jangan sampai kita luput dari menghadirkan niat ini untuk mendapatkan pahala berhaji yang sempurna. Baik ketika kita dalam keadaan belajar, ya, atau nanti suatu saat kita dalam keadaan mengajar. Dan ketika kita menghadirkan niat ini, kita harus ingat, kenapa saya hadir ke masjid? Mungkin ada suatu titik dalam kehidupan kita, kita terlalu terbiasa, ya, datang ke majelis-majelis sehingga lupa menghadirkan niat bahwa kita hadir ini untuk Allah. Siapa tahu kita hadir, kita khawatir ya, kita hadir karena takut dicemooh oleh orang. Oh, lapo wingi nggak teko, ya. Kenapa kok nggak datang gitu. Kita hadir sekedar karena ya masa nggak hadir, teman-teman yang lain hadir. Jangan sampai seperti itu. Kita hadir ke majelis ilmu seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allima khairan, atau mengajarkan kebaikan, bukan agar dipuji, bukan agar diterima oleh manusia, bukan, tapi murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis lain yang sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum berkumpul, "fi baitin min buyutillah," di rumah di antara rumah-rumah Allah, "yatluna kitab Allah," mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, "wa yatadarasunahu bainahum," dan mereka saling mempelajari Al-Quran itu di antara mereka. Yatadarasunahu, ada yang belajar, ada yang mengajarkan, saling belajar. Illa, Allah janjikan apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ketika mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, mereka merasa tenang hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah sebut-sebut mereka pada hamba-hamba yang ada di sisinya. Subhanallah. Khusus yang terakhir ini, seandainya kita bayangkan perbandingannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan kita sebagai karyawan, sebagai bawahan,
atau sebagai rekan bisnis, ketika atasan atau rekan bisnis kita menyebut-nyebut kita di kalangan orang penting, kita akan senang. Wah, mungkin habis ini naik jabatan, mungkin habis ini gaji ada tambahan, mungkin habis ini ada proyek baru, dan lain sebagainya. Karena disebut-sebut di sisi manusia. Maka saudaraku, bagaimana seandainya kita disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa ini adalah sebuah kemuliaan yang besar, yang tentu tidak bisa kita bandingkan hanya dengan ganjaran di dunia saja. Maka para ulama juga menjelaskan, ya, selain keutamaan di masjid, riwayat setelah tadi majtama'a qaumun itu juga menyebutkan la yaq'udu qaumun yadhkurunallah. Tidaklah suatu kaum itu duduk berkumpul dan berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk zikir adalah ilmu. Ya. Maka selain masjid, tempat-tempat lain yang digunakan untuk mempelajari ilmu agama pun insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang sama. Baik itu di ruang-ruang kelas, di sekolah, di rumah-rumah kita. Kita harapkan dengan mendekat ke ilmu agama, kita akan mendapatkan rahmat, ketenangan, dan pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.